Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah. Di sini saya sebagai perwakilan atau representatif dari kelompok 3 mata kuliah praktik perbankan syariah yang akan menyajikan sebuah presentasi tentang composite index. Kebetulan kelompok 3 sendiri mendapatkan bagian untuk mempresentasikan step ketiga dari composite index tersebut, yaitu tentang imputasi data yang hilang atau imputation of missing data. Mungkin teman-teman sekalian ada beberapa yang masih asing atau jarang mendengar tentang composite index itu sendiri. Sebaiknya teman-teman menonton juga video-video yang lain tentang mungkin dari step 1, 2, 3, dan seterusnya, dan mungkin membaca lagi tentang apa itu composite index agar terbentuk sebuah korelasi dan mendapatkan sebuah gambaran yang secara keseluruhan untuk mengerti composite index itu sendiri. Nah, untuk kelompok 3 sendiri, kami akan menjelaskan sebuah atau step ketiga dari composite index tersebut, yaitu tentang imputasi data yang hilang. Oke, langsung saja kita akan masuk mengenai apa itu pengertian dari imputasi data yang hilang. Nah, sebelum masuk ke step ketiga ini, teman-teman harus memastikan bahwa data yang telah diimputasi dengan metode yang dipilih pada step kedua itu akurat, konsisten, dan tidak menimbulkan bias dalam analisis data selanjutnya. Lalu, imputasi data yang hilang atau missing data imputation adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengisi nilai yang hilang dalam suatu dataset. Data yang hilang dapat terjadi karena berbagai alasan, mungkin seperti kesalahan pengumpulan data, responden yang tidak menjawab pertanyaan, ataupun data yang rusak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu, keberadaan data yang hilang dapat menjadi masalah serius dalam analisis data karena dapat menyebabkan bias, mengurangi akurasi model, dan membuat generalisasi yang tidak tepat. Oleh karena itu, imputasi data yang hilang merupakan langkah penting dalam proses peranalisis data untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Nah, selanjutnya, mengapa imputasi data yang hilang itu diperlukan? Nah, imputasi data yang hilang ini diperlukan untuk menyediakan kumpulan data yang lengkap, misalnya melalui imputasi tunggal atau ganda. Berikut merupakan pentingnya ada step yang ketiga ini. Yang pertama, untuk memperkirakan nilai yang hilang. Lalu, untuk memberikan ukuran keandalan setiap nilai yang diperhitungkan. Jadi, untuk menilai dampak dari imputasi pada komposit hasil indikator tersebut. Lalu, yang ketiga juga untuk mendiskusikan keberadaan outlier dalam kumpulan data. Nah, cukup menarik ya. Lalu berikutnya adalah uh, penyebab terjadinya missing data. Imputasi missing data diperlukan karena adanya missing data itu sendiri. Nah, lalu apa sih yang menjadi penyebab terjadinya missing data? Teman-teman dapat lihat, missing data dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu penolakan dari responden untuk menjawab beberapa pertanyaan karena mungkin pertanyaan yang sangat pribadi atau rahasia. Kesalahan pada saat pengumpulan data, misalnya pertanyaan terlewat sehingga tidak memperoleh jawaban. Lalu selain itu, missing data dapat juga diakibatkan oleh kesalahan pada saat entry data. Itu mungkin beberapa contoh kenapa missing data bisa disebabkan seperti itu. Lalu penanganan missing data sendiri dapat dilakukan dengan menghapus data yang tidak lengkap. Nah, jika data yang tidak lengkap jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan data. Menghapus data yang tidak lengkap merupakan salah satu pendekatan yang masuk akal. Tetapi umumnya hal ini akan memberikan kesimpulan yang valid. Hanya terjadi ketika missing data secara acak. Dalam arti bahwa probabilitas respon tidak tergantung pada nilai-nilai data yang diamati atau hilang. Dengan kata lain, penghapusan secara implisit mengasumsikan bahwa kasus yang dibuang seperti subsampel acak. Cukup menarik. Lalu, tipe dari missing data. Little dan Rabin membagi 3 missing data berdasarkan mekanisme berikutnya nih. Yang pertama adalah missing completely at random atau MCAR.
Terjadinya missing data tidak berkaitan dengan nilai semua variabel. Apakah itu variabel dengan missing data atau dengan variabel pengamatan? Hal ini berarti missing data terjadi secara acak. Lalu yang kedua adalah missing at random atau MAR. Terjadinya missing data hanya berkaitan dengan variabel respon atau pengamatan. Contohnya, seseorang yang memiliki rasa was-was yang tinggi cenderung tidak akan melaporkan pendapatan mereka. Nah, rasa was-was ini akan berhubungan pada pelaporan pendapatan. Namun, peluang penderita rasa was-was sendiri untuk melaporkan pendapatan tidak berhubungan dengan tingkat pendapatan itu sendiri. Maka, data dapat digolongkan dengan MIR, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah not missing at random atau NMAR. Terjadinya missing data pada suatu variabel berkaitan dengan variabel itu sendiri. Sehingga ini tidak bisa diprediksi dari variabel lain pada suatu dataset. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya adalah metode dari imputasi itu sendiri. Imputasi itu sendiri yaitu sebuah proses pengisian atau penggantian missing values pada dataset dengan nilai-nilai yang berdasarkan informasi yang didapatkan pada dataset tersebut. Terdapat beberapa imputasi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah metode imputasi tunggal. Metode imputasi yang paling umum dan paling mudah untuk digunakan adalah mengganti missing data dengan nilai rata-rata atau dengan modus tergantung dari jenis datanya. Pada data numerik digunakan cara mengganti missing data dengan nilai rata-rata. Sedangkan untuk data kategorik maka digunakan cara mengganti missing data dengan nilai modus. Nah, metode ini menghasilkan penduga rata-rata untuk perubahan akan sama dengan nilai yang diimputasikan. Lalu keunggulan metode ini adalah mengisi nilai missing data dengan nilai harapan yang secara relatif mempunyai tingkat kestabilan yang tinggi. Dan sedangkan ya yang adanya keunggulan maka ada juga kelemahan. Kelemahannya adalah ragam yang diperoleh dengan metode ini tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dan korelasi antar peubah dapat memberikan informasi yang menyesatkan. Metode ini akan menyebabkan pendugaan error yang selalu lebih rendah dari sebenarnya atau underestimate error, sehingga metode ini tidak disarankan untuk digunakan. Lalu yang kedua adalah metode imputasi Hodge. Metode ini merupakan penyempurnaan dari metode mengganti missing data dengan nilai rata-rata khususnya pada pendugaan standar error yang underestimate. Sebelum menggunakan metode ini, terlebih dahulu data diurutkan berdasarkan variabel yang dinilai terkait dengan variabel yang terdapat item missing data. Individu yang berada pada klaster yang sama maka akan ditempatkan pada file yang sama juga. Proses metode ini yaitu pertama, menetapkan nilai demografi yang terpilih atau peubah lainnya. Nilai yang hilang akan diganti dengan nilai data sebelumnya setelah data disusun urut dan ditetapkan nilai pencirinya atau demografinya. Lalu kelemahan dari Hodge sendiri adalah jika missing data banyak mengakibatkan dalam pengisian, nilainya akan berulang-ulang sehingga penduganya akan berbias. Seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah metode imputasi data regression. Baik. Metode imputasi data regression. Pada metode ini, missing data diperoleh dengan melakukan prediksi menggunakan regresi. Banyak macam model regresi yang dapat digunakan ke dalam regresi imputasi. Misalnya regresi linear, regresi logistik, dan lain sebagainya, misalkan variabel Y diperoleh dari data dengan missing data dan variabel Z diperoleh dari data lengkap. Dan jika Y dan Z berkaitan, dapat diprediksi nilai Y. Misalkan Y dan Z adalah terkait dengan model Y sama dengan Fz plus gamma, di mana F adalah fungsi seperti Fz plus beta 0 plus beta 1z dan gamma adalah variabel random. Jika diketahui fungsi F, maka akan diperoleh nilai untuk menginput missing data Y. Oke, yang selanjutnya adalah metode imputasi
AM atau Expectation Maximization. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi yang tidak diketahui. Metode AM menggunakan prosedur iteratif untuk menghitung statistik cukup dan menduga parameter. Nah, lalu algoritma AM dirumuskan untuk membuat model yang sesuai dengan maksimum likelihood atau ML. Pada algoritma AM, dilakukan pengisian nilai-nilai yang hilang terlebih dahulu, kemudian menemukan kemungkinan maksimumnya. Nah, proses ini diulang terus-menerus sampai menghasilkan penduga parameter. Seperti itu. Lalu, yang terakhir adalah metode imputasi multiple imputation. Nah, imputation pada metode ini, setiap missing data tidak diduga melalui nilai tiruan, tetapi diperoleh dengan mempresentasikan sampel random dari nilai-nilai yang hilang. Nah, pada metode ini diperoleh M dataset yang lengkap. Kemudian masing-masing dataset dianalisis dengan metode yang lengkap. Dan kemudian hasil yang diperoleh dari M dataset yang tadi ini digabungkan, proses ini akan menghasilkan inferensi yang valid secara statistik yang mencerminkan ketidakpastian akibat nilai-nilai yang hilang tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah step ketiga dari composite index dari kelompok kami. Silahkan teman-teman dapat menonton juga step-step lainnya dari kelompok lain agar tercipta sebuah gambaran menyeluruh tentang composite index tersebut dan teman-teman dapat lebih memahami tentang gambaran besar dari materi ini. Nah, mungkin itu. Berikut saya perkenalkan anggota kelompok kami yang telah menyusun presentasi ini sehingga tercipta sebuah presentasi yang dapat disajikan kepada teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah Ahmad Khalid dengan NIM 20210430160. Lalu ada Dika Alfatoni dengan NIM 20210430029. Lalu saya sendiri Muhammad Ardiansyah NIM 20210430270. Lalu ada Kusnul Hayati NIM 20210430227 dan ada juga Sri Saputri 20210430196. Itu adalah tim yang telah menyusun presentasi ini sedemikian rupa dengan berbagai materinya dan telah kami diskusikan agar teman-teman bisa sedikit memahami tentang step ketiga dari composite index tersebut. Oke, mungkin itu teman-teman. Apabila teman-teman masih kebingungan dan atau mungkin teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang composite index itu sendiri ataupun tentang step ketiga pada composite index, teman-teman dapat melihat buku tentang penyusunan composite index. Nanti akan disertakan pada link video. Nah, itu saja mungkin dari kelompok kami. Semoga beberapa menit ini dapat membantu teman-teman dalam sedikit memahami tentang step ketiga maupun tentang composite index itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Ardiansyah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.